Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita, seperti kita bisa hadir ke majelis ilmu seperti malam ini. Itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa dari Allah. Karena apa? Karena Nabi bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka dia akan dimudahkan untuk memahami ilmu agama. Nah, salah satu cara agar kita bisa memahami ilmu agama ini adalah dengan cara hadir ke majelis ilmu seperti sekarang ini. Syukur alhamdulillah Allah menolong kita. Semoga Allah terus menolong kita agar kita istiqomah hadir ke majelis ilmu hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, sampai dengan umur 85 tahun Nabi Ibrahim itu belum dikaruniai seorang anak pun. Bayangkan sampai umur 85 tahun ya. Maka Nabi Ibrahim berdoa. Doa Nabi Ibrahim itu diabadikan oleh Allah di Quran surat ke-37 ayat ke-100. Doa Nabi Ibrahim adalah Rabbi habli minas solihin. Jadi bagi bapak ibu yang sampai hari ini belum dikaruniai anak, padahal sudah cukup lama menikah, bisa ditiru doa Nabi Ibrahim ini, yaitu Rabbi habli minas solihin. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Jadi kita tidak minta dikaruniai anak saja, tapi anak yang soleh. Sebab kalau anak itu tidak soleh berarti musibah ya, musibah bagi kita. Tapi kalau anak itu soleh, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Karunia yang sangat besar dari Allah. Karunia yang sangat besar dari Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita juga sering memohon, berdoa kepada Allah atas persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bahkan untuk persoalan yang sangat sulit sekalipun, Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim ya. Diabadikan Allah di Quran surat ke-37 ayat 101. Fabasyarnahu bigulamin halim. Artinya, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang sangat sabar. Jadi setelah lama 85 tahun menunggu belum punya anak, lalu berdoa minta dikaruniai Allah sebagai anak dari orang-orang yang soleh, lalu dikabulkan oleh Allah. Diberi karunia yang besar, yaitu apa? Seorang anak yang sabar. Allah juga sering mengabulkan permohonan kita, permintaan-permintaan kita. Sering sekali Allah mengabulkan. Seperti rezeki, seperti kesehatan,
seperti kesuksesan, dan banyak lagi permintaan-permintaan kita, permohonan-permohonan kita yang dikabulkan oleh Allah. Bahkan nikmat-nikmat Allah itu yang kita terima itu sangat-sangat banyak. Seperti yang disabdakan oleh Allah sendiri di Al-Quran surat ke-108 yang saya baca pada pembuka tadi. Ayat pertama artinya adalah sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Jadi jangan lupakan nikmat yang diberikan Allah ini. Jangan lupakan. Nikmat sehat itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Biasanya nikmat itu baru terasa setelah hilang, ya, setelah hilang. Kalau kita ini sakit, baru terasa bahwa sehat itu merupakan nikmat, ya. Kalau kita itu sudah penglihatan kita sudah agak terganggu, seperti yang pernah saya alami, misalnya saya pernah sakit katarak, ya. Nah itu mata kiri saya katarak, itu jelas mengganggu sekali aktivitas saya. Mengemudi itu terasa sempit dan lain sebagainya, ya. Jadi terasa sekali bahwa penglihatan itu sangat penting, ya, sangat penting. Kalau masih bisa melihat itu rasanya kok biasa, ya. Punya nikmat bisa melihat tuh kita itu menganggapnya biasa. Tapi setelah dikasih katarak satu mata saja itu sudah mulai terganggu. Kita bisa mengetahui bahwa nikmat melihat itu sangat betul-betul nikmat. Setelah dioperasi terus selesai permasalahannya, sekarang mulai teledor lagi, ya, mulai sering lupa lagi untuk mensyukuri nikmat itu, ya. Jadi barangkali untuk bisa mensyukuri nikmat ini kita sekali-sekali kalau pas libur itu datang ke UGD, gitu ya, datang ke UGD. Untuk apa? Agar kita tahu, ya, sebentar itu agak ada yang datang sulit untuk bernafas, ya. Untuk bernafas butuh apa? Butuh oksigen, bantuan oksigen. Lalu sebentar lagi akan datang lagi ada luka-luka karena habis kecelakaan. Lalu datang lagi sakit ini, lalu datang lagi sakit ini. 1 jam aja sudah banyak sekali yang datang. Sekali-sekali kita datang ke sana. Jangan ke mall aja, ya. Sekali-sekali datang ke UGD, gitu, ya. Agar Agar kita tahu bahwa nikmat sehat itu adalah nikmat yang sangat besar, sehingga kita mensyukurinya. Itu hanya nikmat sehat, ya. Belum nikmat-nikmat yang lain. Nikmat bisa menghirup udara, nikmat bisa bermimpi yang indah, nikmat bisa ngentut, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Nikmat minum, nikmat makan, dan seterusnya. Banyak sekali. Sehingga Allah kalau berfirman di Quran surat 108 ayat 1 itu memang benar adanya, ya. Bahwa sesungguhnya kata Allah, kami di sini Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Maka lalu datang setelah nikmat itu, nikmat apa itu? Nikmat kepada Nabi Ibrahim tadi itu loh. Memang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa? Tentang Nabi Ibrahim yang mendapatkan nikmat. Setelah itu kita ambil hikmahnya, ya. Kita ambil hikmahnya. Kita bandingkan dengan diri kita, gitu. Ada kemiripan pasti, ya. Lalu setelah Nabi Ibrahim itu punya anak, yaitu Ismail. Setelah agak remaja gitu, sudah bisa diajak berdiskusi, datang perintah untuk menyembelih Ismail, ya. Lewat mimpi. Coba kalau kita yang disuruh menyembelih anak kita, apakah kita bisa, gitu? Tidak, pasti tidak bisa. Pasti kita tidak akan mampu melakukannya. Di Quran surat 37 ayat 102. Falamma balagha ma'ahus sa'a qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanduru madza taro. Qala ya abati af'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini kalau kita renungkan isinya merupakan dialog yang luar biasa, ya. Dialog yang luar biasa. Setelah Ismail itu menginjak remaja,
sudah bisa diajak berdiskusi oleh ayahnya Ibrahim, datang perintah untuk menyembelih Ibrahim. Di Quran surat 37 ayat 102 tadi yang saya baca, artinya maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku," nah, Ibrahim berkata, "sesungguhnya aku melihat dalam mimpi." Jadi istilahnya ini bukan bermimpi, tapi melihat dalam mimpi. Kenapa? Karena mimpinya seorang nabi, seorang rasul itu merupakan wahyu. Jadi bukan dari syaitan, pasti dari Allah, wahyu. Maka istilahnya di sini, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Walaupun itu perintah dari Allah, tapi Nabi Ibrahim masih sebagai orang yang menghargai anaknya, menghormati anaknya, dia minta pendapat pada anaknya. Perhatikan kalimatnya Ibrahim. "Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Jadi setelah diberitahu itu bahwa dia diperintah oleh Allah untuk menyembelih dia, Nabi Ibrahim bilang kepada Ismail, "Pikirkanlah olehmu bagaimana pendapatmu." Maka putranya tadi menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ini luar biasa toh, jawaban dari anaknya ini. Anak yang soleh kayak gini, kalau kita punya anak yang soleh seperti ini merupakan keberuntungan yang besar bagi kita. Maka itu mari kita berusaha untuk mendidik anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh. Soleh, sukses dunia akhirat. Ya, sukses dunia akhirat. Jangan hanya sukses dunia saja. Sukses dunia akhirat. Jadi merupakan nikmat yang luar biasa. Perhatikan kalimatnya. Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Luar biasa ya. Jawabannya Ismail ini sama sekali tidak menentang perintahnya Allah. Perintahnya Allah. Ini hanya bisa didapat. Anak-anak seperti ini hanya bisa didapat dengan apa? Dengan pendidikan agama yang mampu mendidik anak itu menjadi orang yang berakhlak mulia. Akhlak mulia. Jadi mari kita berusaha untuk mendidik anak kita. Makanya anak-anak kita ajak ke majelis-majelis taklim. Untuk apa? Agar dia bisa belajar ilmu agama, sehingga dia mengerti ilmu agama, dan Allah menolong dia untuk bisa mengamalkannya. Sehingga menjadi anak-anak harapan kita, anak-anak yang soleh dan solihah. Mari kita renungkan, Ibu Bapak. Nabi Ibrahim lama sekali pengen punya anak, sampai umur 85 tahun. Umur 86 baru punya anak, Ismail. Setelah anak itu menginjak remaja disuruh sembelih itu. Maka itu merupakan ujian ketakwaan yang sangat berat ya. Ujian ketakwaan yang sangat berat. Tapi Nabi Ibrahim itu lulus ya. Karena apa? Nabi Ibrahim melaksanakan itu ya. Melaksanakan itu. Jadi insya Allah kelanjutan cerita ini Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Yang paling penting untuk kita diskusikan sekarang ini adalah apa? Bahwa di balik kisah ini pasti ada hikmahnya yang bisa kita ambil ya. Jadi karena Ibrahim itu taat kepada Allah. Begitu disuruh nyembelih anaknya, dia tidak pakai tidak pakai membantah. Maka oleh Allah dia dianggap lulus ya, dianggap lulus. Nah kita pun seperti itu, kalau diuji oleh Allah dengan dengan harta misalnya, maka kita pun tidak pakai membantahnya ya, tidak usah pakai membantah, langsung sami'na wa ata'na ya. Saya mendengar dan saya taat gitu. Langsung begitu, nggak pakai kita bantah-bantah. Ibrahim nggak pakai bantah, cuman dia minta pendapat kepada anaknya gitu. Bagaimana menurutmu ya? Ternyata anaknya adalah orang yang sabar. Maka mari kita pun dalam waktu dekat ini, yaitu Hari Raya Kurban, disuruh menyembelih apa-apa yang kita sayangi ya. Nabi Ibrahim kan sangat sayang kepada anaknya, disuruh sembelih ya. Kita pun disuruh nyembelih apa-apa yang kita sayangi, yaitu harta kita.
Kita sangat sayang kepada harta itu, sangat mencintainya, maka kita beleh kemeditan kita, kegigiran kita. Dengan cara apa? Harta kita itu kita buat untuk belanja hewan kurban. Bahkan hewan kurban yang besar. Ya. Mari kita sembelih. Kegigiran kita, kemeditan kita, kebakhilan kita. Kita jangan menjadi orang yang bakhil. Mari kita belanjakan harta kita. Apa yang kita sayangi. Nah itu kan perlambang tadi itu. Ismail itu orang yang apa? Sesuatu yang disayangi Ibrahim disuruh sembelih. Maka itu perlambang bagi kita, yaitu apa? Kita sembelih apa yang kita sayangi, yaitu apa? Harta. Kita infakkan, kita buat sedekah, kita buat zakat, kita buat berkorban. Itu maksudnya. Maka Allah apa? Membayar tuntas, ya, membayar tuntas kepada Ibrahim. Menambahi nikmat-nikmat itu. Apa nikmat yang ditambahkan Allah? Salah satunya adalah apa? Lahirlah anak kedua yang juga seorang nabi, yaitu Nabi Ishak. Kalau yang pertama tadi lahir dari istri yang pertama, yang kedua Nabi Ishak ini lahir dari anak yang dari istri yang pertama. Istri pertama ini adalah wanita yang mandul, ya, wanita yang mandul. Di saat sudah tua, kira-kira umur 90 tahun gitu, atau bahkan 100 tahun, Allah membayar, ya, menambah nikmat Ibrahim. Karena Ibrahim nggak pakai membantah tadi, diuji tidak membantah, ditambah nikmatnya, yaitu dikasih apa? Anak yang kedua, yang bernama Nabi Ishak. Dan hebatnya apa? Lahir dari wanita yang mandul. Dan apa? Nabi Ibrahim sendiri sudah sangat tua, sesuatu yang tidak mungkin. Bagi otak manusia itu sesuatu yang tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau Allah mau, maka apa? Allah tinggal bilang kun fayakun. Maka mari apa yang diperintahkan Allah itu kita laksanakan tuntas, ya. Ujian-ujian keimanan, ujian-ujian ketakwaan kita laksanakan. Sebentar lagi ibadah kurban, mari kita berkurban sebesar yang baik, kurban yang sangat bagus. Jangan kurban seperti anaknya Adam yang bernama Qabil, ya. Qabil itu disuruh berkorban, dia berkorban dari apa? Dari hasil pertaniannya yang jelek-jelek, maka oleh Allah ditolak. Tapi Habil, anaknya Adam yang lainnya, dia berkorban dari hasil peternakannya yang baik-baik, maka korban Habil lah yang diterima. Maka mari kita berkorban dengan sebaik-baiknya, bukan asal korban, ya. Korban kita kurus itu, masih kecil itu dijadikan korban. Kalau memang nggak punya uang lagi untuk beli, bisanya hanya untuk itu, ya nggak masalah, ya. Tapi kalau kita punya uang lebih, beli yang kurus itu jangan-jangan ditolak korban kita, seperti korbannya Qabil, gitu. Perintah korban ini ada di Quran yang saya baca pada pembuka tadi, yaitu Quran surat 108 ayat yang kedua. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Mari kita berkorban karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Berkorban dari harta kita yang paling baik. Jadi jangan asal berkorban, ya, jangan asal berkorban. Mari ibu bapak kita jawab tuntas apa yang diminta Allah ini. Sholat karena Allah, kita jaga sholat kita, sholat wajib, ditambahi sholat sunnah, sunnah rawatib, sunnah tahajud, witir, duha, dan lain sebagainya. Lalu kita berkorban, gitu. Maka kita pun bisa berharap tambahan nikmat dari Allah, yaitu apa? Yang dijanjikan Allah bagi orang yang berkorban. Quran surat 108 ayat ketiga, saya baca pada pembuka tadi. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu ialah yang terputus. Jadi Allah yang akan melindungi kita dalam hal apa saja dalam kehidupan dunia ini. Dalam kehidupan dunia ini, dari kebencian orang lain kita akan dilindungi Allah. Dari sesuatu yang akan memusnahkan kita akan dilindungi oleh Allah. Dari persaingan bisnis kita akan dilindungi oleh Allah. Maka kalau kita sholat karena Allah, sholat dengan baik dan berkorban, kurban yang baik, insya Allah Allah akan menambah nikmatnya kepada kita.
kita jangan ragu ya, kita jangan ragu. Kurban itu merupakan apa? Merupakan pertanda takwa kita. Dan orang yang bertakwa dijanjikan Allah di Quran surat 65 ayat 2 bagian akhir dan ayat 3 bagian awal. Barang siapa bertakwa kepada Allah, barang siapa mau berkorban yang besar, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki dari tempat-tempat yang tidak terduga. Jadi jangan ragu ya, jangan ragu. Ini janjinya Allah. Kalau kita mau berkorban karena takwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan Allah memberi rezeki dari tempat-tempat tak terduga. Tempat-tempat tak terduga itu bukan dari gaji, bukan dari bonus. Pokoknya ada aja rezeki ya, dari tempat yang kita tidak perkirakan. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita coba ambil hikmah dari apa yang dialami Ibrahim ini. Lama ingin punya anak, berdoa gitu. Kalau kita ingin sesuatu, ingin mengharapkan sesuatu, berdoa kepada Allah. Nah, kalau sudah dikabulkan, kalau Allah meminta kita untuk melakukan sesuatu, misalnya untuk berkorban, kita nggak pakai membantah seperti Ibrahim tadi, lalu langsung kita kerjakan, maka Allah akan membalas dengan tuntas. Pasti Allah memberi jalan keluar dan rezeki dari tempat tak terduga. Mari kita sama-sama berusaha untuk mengambil hikmah dari Ibrahim ini. Segala yang baik dan benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.